للحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka berbahagialah orang-orang yang telah memanfaatkan sebagian daripada usianya untuk menghadiri majlis ilmu, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang melangkahkan kakinya hadir menuju majlis ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju syurga. Nah, keikhlasan hati kita. Ini dia, ya. Jadi Allah tidak butuh terhadap darah binatang kurban itu. Allah tidak butuh terhadap sesembahan hewan kurban itu. Yang Allah butuhkan ialah sejauh mana ketaatan kita terhadap perintah Allah. Itu yang dilihat oleh Allah. Sejauh mana kita taat menjalankan perintah Allah, ya. Yang pada berlomba-lomba menabung, ya. Tujuannya apa? Agar Allah ridho. Nah, ini dia. Tetapi masalah intinya ialah, ya, sejauh mana ketaatan kita terhadap perintah Allah. Saya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kurban yang telah kita lakukan semoga mampu menjadi syarat kita menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibina al-Mustafa, manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, karena segala sesuatu yang terucap dari lisan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ya. Dek maraita dendek pada yang Rasulullah maraita. Kalau Rasulullah murni yang diucapkan itu hikmah, maka sungguh tidak heran bagaimanapun musuhnya sebelum mengetahui Muhammad sangat membencinya, tetapi ketika telah berjumpa dengan Muhammad, setelah mendengarkan bagaimana bentuk ucapan tutur bahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit dari mereka yang menentang Rasulullah menjadi luluh, ya, hatinya menjadi lembut, berbalik cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa biasa seperti itu? Karena setiap ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mulia adanya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dek pada yang mara ita, lamun ita ngeraos apa kadun teu ngeraos baduk teh. Bareh teu ngarekeng nasili ke dengan atau na demen ke atau na demen dengan barah, yang penting nasugul ju raosku. Ala singino kan umbe meleng kuah, yang penting nasugul raosku. Dan tahu dengan sin denger raosna genit talingana, bangkal darat dengan dengar ongkatna, ya. Nah itu model manusia singino ongkuna. Maka jangan berharap semua orang akan mencintai kita. Jangan berharap semua orang akan senang dengan kita. Justru sebaliknya, orang berpotensi menjadi musuh kita. Makanya contohlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan ke muka bumi ini untuk menyampaikan kesempurnaan daripada akhlak, ya. Karena manusia akan mulia dengan akhlak, sebaliknya manusia akan terhinakan karena dia tidak pernah berakhlak. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maka semoga kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau yang telah berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, sedikit ya pembahasan kita pada malam hari ini sebagai
materi pembukaan pengajian setelah 1 kali libur ya, untuk memuliakan Idul Adha lengkap bersama hari tasyriknya. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita Kifayatul Atqiyah dengan 1 bait syair ya, yang berada di kitab Pelungguh. Dikatakan di sana qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Tali' riyadhas salihin wa ahkiman ma fihi taghfar bis sa'adati wa'mala. Tali' mutalaahkanlah ya, tadabburilah, baca, renungkan, pahami. Ini maknanya tali'. Dia tali'. Dan dia perlu ada bahasa Sakang ya. Dalam bahasa Sakang tumpen kedok curak artinya ini ya. Tali' ya. Mutalaahkanlah, cermati. Mulai kita membaca, fahami, renungkan. Ya, mutalaah, tali'. Apa yang harus kita baca? Apa yang diperintahkan kita untuk direnungkan? Riyadhas salihina wa ahkiman. Kitab Riyadhus Salihin. Ya. Dalam kitab ini, Kifayatul Atqiyah, dalam kitab Pelungguh Huda ini, kita diberikan referensi, diberikan sumber. Suruhnya kita baca sopok kitab. Ya, si pengarang kitab ini. Apa yang kita disuruh baca? Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Ini isinya hadis kitab Riyadhus Shalihin itu, ya. Baca kitab Riyadhus Shalihin ini. Miliki dia, ya. Kenapa? Ya. Ma fihi, apa yang terdapat pada kitab itu, taghfar bis sa'adati ya, akan memberikan kepada kalian sa'adah, akan memberikan kepada kalian sa'adah. Maka say mele sa'adah, baca kitab Riyadhus Shalihin. Apa sa'adah ini? Kebahagiaan. Barang siapa yang ingin sa'adah, yang ingin bahagia, yang ingin meraih kebahagiaan, maka bacalah, maknailah, pahamilah, renungkanlah kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Ma fihi tadhfar bis sa'adati wa'mala. Karena di dalam kitab itu engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Wa'mala, maka amalkanlah. Ini ya. Ya. Lima kana ya. Kitab Riyadhus Shalihin fil hadits Imam Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu anhu jami'an ya lil ahadits al-mushtamilah ala fadail masnunat. Nah, kenapa kitab Riyadhus Shalihin itu dipromosikan dalam kitab pelajaran Pelungguh Huda? Ternyata dijelaskan di sini bahwa sesungguhnya kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, lekan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah apa? Jami'an lil ahadits, kumpulan hadis al-mushtamilah yang mencakup ala fadail masnunat, yang berbicara tentang keutamaan perkara sunnat. Kalau perkara wajib itu tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena mau tidak mau harus dilakukan oleh seorang yang beriman. Salat wajib, mau tidak mau, selama Anda mengatakan diri Anda Islam, maka wajib hukumnya harus mau melaksanakan salat. Begitu juga puasa, ya.
Anda mau tidak mau, tetapi ketika Anda sudah mengikrarkan diri sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, maka harus melaksanakan puasa. Nah, beda dengan perkara sunat. Tidak semua orang beriman itu mampu melaksanakan perkara sunat. Ini dia. Nah, agar termotivasi menjalankan perkara-perkara sunat itu, baca kitab Riyadhus Shalihin. Karena letunu ia ngebahas tentang keutamaan atau kelebihan-kelebihan lekan amalan-amalan sunat. Ya. Apa yang dah dibahasnya? Wa ala ma yakun tariqan ilal akhirah. Ternyata le kitab Riyadhus Shalihin ini endah ia ngebahas tentang tentang berbagai macam konsep jalan menuju akhirat. Ya, si bahasnya di kitab Riyadhus Shalihin. Apa endah? Wa ala adabis salikin. Ya. Riyadhus Shalihin juga membahas tentang adab, akhlak. Akhlak apa? Akhlak manusia bergaul secara umum? Tidak. Lebih detail dia membahas tentang adabus salikin. Ya, salikin itu orang-orang khusus yang ingin menempuh jalan menuju Allah. Orang yang sudah mengatakan dirinya meniti jalan menuju Allah, maka setiap ucapan yang keluar dari lisannya itulah emas. Sehingga dia tidak akan mau membuang barang berharga itu dengan sia-sia. Dan dia hanya mengeluarkan barang berharga itu pada tempat yang sungguh-sungguh dianggap berharga. Artinya napi dekna nyugulang rawasna lamun dekna penting menokah. Jadi beda ongkon dengan ngeraos salik sama manusia awam seperti kita. Nah, itu yang diajarkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Apalagi wariyadatin nufus, ya. Dan juga mengajarkan tentang apa? Riyadatin nufus, mengolah jiwa. Ya. Mengolah jiwa. Jadi tidak hanya berbicara tentang perut saja, tetapi bagaimana supaya perut ini mampu lebih dekat dengan Allah. Mampu menjadikan hati yang keras menjadi lunak. Mampu menjadikan jiwa yang angkuh menjadi merendah. Ini dia, ya, minaz zuhdi katanya. Bisa membuat orang menjadi zuhud. Ini yang diajarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa tahdhibil akhlaq bi tathhiril qulub. Ya. Riyadhus Shalihin itu mengajarkan kita tentang akhlak, yang dimana akhlak itu akan menjadikan hati orang menjadi bersih. Bi tathhiril qulub, hati orang menjadi bersih. Wasiyanatil jawarih, dan menjaga semua anggota tubuh yang nampak ini. Nah, inilah ternyata, ya, keistimewaan yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin sehingga menjadi rujukan dalam kitab ini.